perkenalkan nama saya Maria Putrinti Nifu dari program studi Filsafat Keilahian Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Indonesia Timur di Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Manajemen Konflik. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai bagaimana peran komunikasi dalam menyelesaikan konflik sehari-hari. Nah, topik ini sangat penting dan sangat menarik untuk kita ketahui, karena sejatinya manusia dalam keberadaan kehidupannya, baik di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan tempat bekerja, atau bahkan dalam lingkungan keluarga, terutama dalam lingkungan masyarakat sosial, konflik merupakan satu hal yang tidak dapat dihindari. Namun pada hakikatnya, konflik dapat dikelola dan diselesaikan melalui cara komunikasi yang efektif dan tepat. Nah, dalam praktiknya, banyak konflik terjadi bukan karena masalah, tetapi karena cara komunikasi yang kurang baik. Misalnya, penggunaan kata-kata yang kasar, sikap yang sulit menerima kritik dan selalu merasa diri benar, atau kurangnya kemampuan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Nah, dalam Alkitab pun menegaskan pentingnya cara kita berbicara dalam situasi konflik. Dalam Amsal pasal 15 ayat yang pertama dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ayat ini menunjukkan bahwa sikap dan pilihan kata dalam komunikasi sangat mempengaruhi penyelesaian konflik. Namun kita perlu mengetahui bahwa komunikasi bukan saja berbicara tentang keterbukaan atau kejujuran, tetapi penting untuk kita ketahui komunikasi juga berbicara tentang mendengarkan. Artinya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan pendapat atau mengungkapkan perasaan mereka terhadap suatu hal. Nah, dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19, kita diingatkan untuk mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Nah, komunikasi bertujuan untuk membantu memahami perbedaan, membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk memahami sudut pandang, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing. Kemudian, membantu meluruskan informasi yang keliru agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan. Nah, komunikasi juga menjadi sarana mengekspresikan pendapat orang lain atau pendapat kita terhadap suatu hal. Komunikasi bertujuan untuk membantu kita mengekspresikan pandangan kita terhadap suatu hal tanpa harus saling menyakiti perasaan orang lain. Lalu, mengarahkan konflik pada kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29, menekankan bahwa perkataan seharusnya membawa kebaikan dan membangun orang lain, bukan menyakiti dengan cara yang negatif. Nah, dari pernyataan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa konflik dapat menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan. Pada akhirnya, dapat kita simpulkan bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial manusia. Namun, melalui komunikasi interpersonal yang terbuka, jujur, penuh empati, dan dilandaskan dengan kasih, maka konflik dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan menjadi sarana untuk membangun kepercayaan yang lebih dalam serta membuat hubungan lebih baik dan lebih harmonis. Terima kasih.